Das Pasundan. Sejak tahun 1913, Paguyuban Pasundan terus berkarya membawa misi untuk memerangi kebodohan dan kemiskinan. Hingga akhirnya lahir Universitas Pasundan pada tahun 1960 dengan Fakultas Hukum sebagai fakultas pertamanya. Dengan berlandaskan nilai kesundaan dan keislaman, Fakultas Hukum Unpad terus berkarya, berinovasi, dan beradaptasi dengan perkembangan zaman dalam dunia pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Mulyana. Saya saat ini adalah sebagai dosen tetap di Yayasan Perguruan Tinggi Universitas Pasundan. Saya sudah menjadi dosen diangkat sejak tahun 2015 dan sudah mengampu beberapa mata kuliah. Di antaranya adalah mata kuliah hukum acara perdata, kemudian metode alternatif penyelesaian sengketa, kemudian ada mata kuliah hukum kepailitan, mata kuliah penafsiran dan penemuan hukum, kemudian mata kuliah bantuan hukum dan akses terhadap keadilan, dan beberapa mata kuliah lainnya. Pada kesempatan ini, dalam rangka pernyataan diri dosen untuk unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi ini, ingin saya perkenalkan terlebih dahulu tentang hal-hal yang berkaitan dengan kinerja saya sebagai dosen. Ada dua bagian yang ingin saya paparkan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah profil saya sebagai dosen yang sejak 2015 mengampu beberapa mata kuliah baik di semester ganjil maupun semester genap. Tadi beberapa mata kuliah sudah saya sampaikan, dan selain itu juga saya diberi kepercayaan oleh pimpinan, oleh Pak Dekan sebagai tim di unit kegiatan pembinaan dan satu unit yang mewadahi koordinasi, kemitraan, kinerja, dan berkolaborasi dalam pelaksanaan program-program kerja, termasuk pembinaan prestasi-prestasi bagi mahasiswa, baik itu secara kelembagaan, lembaga kemahasiswaan, maupun mahasiswa secara personal. Dalam kegiatan tersebut, beberapa hal yang sudah saya lakukan bersama tim tentu telah menghasilkan beberapa prestasi, diantaranya dalam melakukan pembinaan terhadap satu unit minatan bakat di bidang MUTCOT, ya, peradilan semu, yang mengikuti kegiatan kompetisi tingkat nasional dan meraih prestasi di juara 2 tahun 2025. Berikutnya adalah terkait dengan mata kuliah yang saya ampu, diantaranya adalah mata kuliah hukum acara perdata. Pada hukum acara perdata ini, saya sebagai pengampu mata kuliah, ada dosen koordinatornya Ibu Dr. Hajah Umi Maskanah dan beberapa rekan dosen lain seperti Pak Rusli Subrata. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib nasional, ya, dan wajib di fakultas yang disampaikan kepada mahasiswa di semester 3. Hukum acara perdata ini merupakan bagian dari hukum formil yang tentunya dalam penyampaian pembelajaran mata kuliah dilengkapi dengan materi ajar baik berupa RPS atau rencana pembelajaran satu semester. Dalam pembelajaran yang disampaikan dalam satu semester itu ada 3 tahapan yang disampaikan, yaitu tahap pendahuluan, tahap penentuan, nah terakhir adalah tahap pelaksanaan. Di dalam tahap pelaksanaan ini materi yang disajikan adalah tentang bagaimana untuk mengetahui pelaksanaan putusan atau eksekusi, serta bagaimana problematika dan menganalisis putusan perkara perdata. Pada mata kuliah ini kemudian kita menyusun beberapa kali pertemuan dalam satu semester yang terdiri dari seluruhnya 16 kali pertemuan, diantaranya ada ujian tengah semester dan ujian akhir. Total pertemuan yang kita lakukan adalah 14 pertemuan. Di dalam setiap pertemuan kita sudah tampilkan di dalam RPS itu tentang materi pokok yang akan dikaji setiap pertemuan, kemudian sub CPNK atau kemampuan akhir yang direncanakan itu pun kita sampaikan kepada para mahasiswa. Selanjutnya adalah metode pembelajaran, estimasi waktu, kemudian pengalaman belajar mahasiswa pada setiap pertemuan melalui evaluasi di akhir pertemuan. Kemudian penilaian atau yang meliputi teknik dan instrumen, indikator dan bobot. Nah, dalam tiap-tiap pertemuan ini tentu ada banyak model-model pembelajaran yang disajikan, tetapi pada dasarnya dalam setiap perkuliahan yang saya sampaikan kepada mahasiswa itu
menganut dengan sistem pembelajaran SL atau Student Learning Center ya. Jadi pusat pembelajaran itu bukan hanya di dosen tapi juga melibatkan mahasiswa sebagai sumber pembelajaran. Sehingga dalam konkretisasi di pembelajaran di kelas, maka setiap mahasiswa itu kita bagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan pertemuan. Di pertemuan ketiga dan selanjutnya masing-masing mahasiswa kelompok terdiri dari 4 atau 5 orang membuat satu paparan yang berisi tentang materi perkuliahan yang telah ditentukan di dalam RPS. Nah, di awal perkuliahan sekitar 30 menit pertama mereka akan melakukan presentasi bahan-bahan atau kajian pembelajaran setiap pertemuan. Selanjutnya di sesi berikutnya akan dilakukan sesi dialog atau diskusi tanya jawab terkait paparan yang dipresentasikan oleh mahasiswa, dan kemudian diakhiri dengan diskusi lebih luas yang meliputi dosen ya, saya sendiri di dalam kelas, kemudian membuka ruang diskusi lebih banyak terkait dengan materi. Nah, itu adalah kegiatan rutin di dalam pembelajaran setiap pertemuan. Selanjutnya, dalam kegiatan PDD UKT-PT ini, pada bagian kedua saya ingin menyampaikan satu bentuk pembelajaran di kelas yang melibatkan dalam satu pertemuan, terutama yang saya sajikan adalah di pertemuan keempat. Secara kebetulan kami paparkan langsung tentang bagaimana di dalam kelas itu diawali dengan mengucapkan salam, assalamualaikum ya warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat semua, dan kemudian diikuti dengan tahapan bagaimana saya sebagai dosen pengampu itu menyampaikan paparan materi secara umum tentang materi yang disampaikan, khususnya katakanlah berkaitan dengan materi tuntutan hak, jenis-jenis, syarat-syarat, dan kemudian kompetensi mengadili. Dalam pertemuan tersebut itu saya sajikan sekitar kurang lebih 30 menit, dan berikutnya ditindaklanjuti dengan melakukan diskusi interaktif, antara lain adalah dengan presentasi dari kelompok mahasiswa yang mendapatkan tugas pada pertemuan tersebut, dan diakhiri dengan proses diskusi atau tanya jawab. Bobot mata kuliah hukum acara perdata ini adalah 3 SKS, sehingga cukup waktu, kemudian setiap materi ini bisa disajikan secara maksimal melalui perkuliahan di kelas. Hal demikianlah barangkali yang bisa saya sampaikan. Untuk contoh bentuk kegiatan perkuliahannya kami sajikan setelah tayangan berikut ini. Ya, terima kasih ya para mahasiswa hari ini sudah lengkap hadir di kelas hukum acara perdata semester 3 ya, berdasarkan kurikulum kita yang kita gunakan tahun 2021. Nah, sesuai rencana pembelajaran ya yang sudah saya share di pertemuan awal, minggu ketiga kita ya akan membahas topik tentang jenis-jenis tuntutan hak, syarat gugatan, dan kompetensi pengadili. Nah, topik ini sebetulnya sangat banyak ya, dari mulai teori pengertian, asas-asas, syarat-syarat pengajuan gugatan. Jadi oleh karena itu materi ini juga selain saya persiapkan di link ada lampiran materi, juga saya sudah minta ya kepada Anda ya, bahwa setiap pertemuan itu Anda harus selalu menyiapkan materi. Pokoknya hanya dosen saja yang menjelaskan, tapi diharapkan semua bisa aktif di kelas. Ya, paham ya Mas ya? Oke. Nah, pertama saya sampaikan dulu nih slide pertama. Bicara tentang tuntutan hak ini, apa itu tuntutan hak? Ya, jadi secara umum yang dimaksud dengan tuntutan hak itu adalah tindakan atau upaya hukum yang dilakukan oleh seseorang atau subjek hukum ya dalam rangka menuntut apa yang menjadi haknya, manakala haknya itu dilanggar oleh pihak lain. Ya, jadi tentang bagaimana cara-cara seseorang melakukan atau mengajukan tuntutan hak ke pengadilan. Ya, jadi ranahnya acara perdata itu adalah proses penyelesaian masalah sengketa di pengadilan. Bahasa lainnya kita kenal nanti litigasi. Ya. Pertama adalah contentious judiciary. Apa itu contentious? Ya, contentious itu adalah suatu sengketa, ya, atau satu perkara yang ada sengketa. Kalau bicara sengketa, berarti ada kepentingan yang ingin dipertahankan.
ada kepentingan yang ingin dituntut dari pihak lain akibat dari satu peristiwa atau perbuatan hukum yang terjadi sebelumnya, ya, atau permasalahan yang mengakibatkan adanya satu kerugian yang tidak terpenuhi atau ada prestasi yang tidak dilaksanakan, ya. Jadi ingat, kembali lagi topik ini tuh tentu ada kaitan dengan konsep hukum perdata, terutama di buku ketiga tentang perikatan, ya. Ya, jadi kalau di perikatan itu kita sedikit mereview, ya. Sumber dari perikatan itu apa? Ada dua kan? Ya, buku ketiga KUH Perdata tentang perikatan. Sumber perikatan ada dua. Satu, karena apa? Perjanjian. Nah, kenapa perjanjian? Jadi itulah, dalam perjanjian itulah akan terjadi hubungan hukum, interaksi antara satu orang yang berjanji kepada orang lain yang memberi janji, ya, antara satu subjek hukum dengan subjek hukum yang lain. Disitulah mereka melakukan satu janji-janji untuk melakukan satu perbuatan tertentu. Hatur nuhun Pak M. Ya. Tuntutan perjanjian. Jadi diperjanjikan tentang segala sesuatu, mau berjanji tentang apa? Perjanjian tentang piutang, penitipan, jual beli, sewa menyewa, ya. Dan ini biasa Anda lakukan, ya. Tentang perjanjian itu. Coba yang di luar kota. Kamu luar kota? Dari mana? Dari Garut. Kuliah dari Garut ke Bandung mesti pulang balik langsung? Enggak kan? Di sini tinggal ya. Orang itu ada keluarga. Kos. Nah, kos. Itu kos tempat tinggal Anda sekarang selama menuntut ilmu atau kuliah di sini kan? Punya siapa itu rumah kos itu? Kos-kosan itu? Punya kamu? Bukan. Punya siapa? Punya dari si ibu kos atau siapalah yang memiliki rumah kan gitu. Kamu bisa menempati rumah milik ibu kos dengan cara apa? Ada perjanjian apa? Perjanjian apa? Sewa menyewa, mau bulanan, mau tahunan, gitu kan? Atau selama masa studi. Tentu dengan harga yang disesuaikan dengan apa? Fasilitas dari rumahnya. Satu rumah atau satu kamar, kan beda harganya kan gitu. Satu kamar mandi di dalam atau di luar, beda juga kan gitu ya. Jadi apa namanya? Itu akan disesuaikan dengan komitmen yang akan dibuat oleh para pihak. Anda mau, sudah harga 1 juta, kamar mandi di dalam, fasilitasnya tempat tidur, meja belajar, kan gitu ya, kursi, dan free wifi. Sekarang bahkan tuntutan mahasiswa harus ada tuh. Itu kalau 500, kamar mandi di luar, kan gitu ya, cuma tempat tidur doang. Nah, kan beda-beda gitu. Itu adalah satu tentang peristiwa atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu subjek hukum yang ingin menikmati memanfaatkan rumah milik orang lain, milik si ibu kos. Oleh karena itu Anda harus melakukan satu prestasi untuk menikmati itu. Apa itu? Melakukan pembayaran rumah kos dengan si ibu. Perjanjian apa? Harganya 1 juta setiap bulan. Mau tinggi dibayar per bulan, mau sewa selama 1 tahun, tergantung komitmen. Itulah perjanjian. Ya, ada hubungan hukum, ada perikatan antara Anda mahasiswa ya dengan ibu yang tidak punya rumah tempat tinggal bisa menikmati rumah tempat tinggal, kan gitu ya. Oleh karena ada satu perjanjian. Nah, yang kedua adalah apa? Sumber perikatan itu karena undang-undang, undang-undang. Jadi setiap perbuatan itu, ya siapapun subjek hukum warga negara itu sudah diatur oleh undang-undang. Maka undang-undang itu akan pada lazimnya akan berisi tentang perintah atau larangan. Ada aturan mengenai hak atau kewajiban. Di situ ada juga unsur-unsurnya yang lain seperti apa? Kalau tidak melaksanakan kewajiban, maka akan ada sanksi. Kalau melakukan pelanggaran atas larangan, ya atau melawan perbuatan yang dilarang, melakukan perbuatan yang dilarang, maka akan ada sanksi. Dari situ ada lagi unsur berikutnya. Ketika ada sanksi, berarti akan ada pihak yang akan melakukan pemaksaan. Kalau misalnya kewajiban tidak dipenuhi, maka akan dituntut akibat hukum dari sanksi itu apa? Bayar ganti rugi. Tapi kalau dalam perbuatan yang dilarang, maka akan ada akibat hukum apa? Di penjara dalam ranah pidana, perintah larangan. Kalau di perdata itu hak dan kewajiban, gitu ya. Nah, itu semua adalah hubungan hukum. Dasarnya adalah perikatan. Nah, dalam melakukan tuntutan hak ini pun, ya, sumber utama atau syarat utama dari mengajukan tuntutan hak ini adalah ada hubungan hukum. Jadi jangan lupakan pembelajaran mata kuliah hukum perikatan atau hukum perdata buku ketiga. Itu penting ya, selalu berkesinambungan dengan semester-semester berikutnya. Hari ini
ya masuk ke topik tentang tuntutan hak. Jadi kuncinya adalah tuntutan hak itu adalah satu namanya adanya hubungan hukum. Oke, saya yang tadi tertunda ya. Jadi tuntutan hak, ya tuntutan hak ada contentious judiciary dan ada satu lagi volunteer judiciary. Apa dua kategori dari tuntutan hak itu? Contentious judiciary adalah satu perkara yang diajukan ke pengadilan, ya, di mana di dalamnya mengandung satu sengketa. Karena ada sengketa berarti ada pihak yang berkepentingan. Ya rajinnya disebut apa pihak itu? Ada yang disebut pihak yang mengajukan namanya penggugat. Lawannya yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum atau yang diduga melakukan prestasi nggak jadi namanya dia ditarik sebagai pihak supaya datang ke pengadilan, gitu ya, untuk menyelesaikan perkara gugatan. Jadi di sini tuh ciri-cirinya bisa ada sengketa, gitu kan? Kemudian ada dua pihak, ya, seperti apa? Penggugat dan tergugat. Apalagi kalau sudah menjadi gugatan di pengadilan perkara, ya, maka hasil akhirnya namanya itu apa? Putusan. Kalau putusan itu memiliki sifat apa? Mengikat, bisa dipaksakan, ya. Alias apa? Yang paling penting nih, salah satu putusan itu adalah menghukum nanti, ya. Kalau menghukum itu ada perintah, saya melaksanakan isi putusan. Karena kalau tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dieksekusi. Ya, ini minimal kali tidak cirinya itu 3, selebihnya kalau mau diekspor lebih jauh bisa banyak. Tapi secara umum dulu ya. Yang kedua adalah volunteer judiciary. Ya, jadi satu perkara yang diajukan ke pengadilan yang tidak mengandung sengketa. Ya, tidak mengandung sengketa, tidak ada sengketa, gitu kan? Kok ada perkara pengadilan yang tidak ada sengketa? Ya, nah, ini pertanyaan pertama, nanti kita lanjutkan ya setelah selesaikan ciri-ciri atau karakteristik dari dua model ini. Yang kedua apa? Sama nih, kalau ini kan ada dua pihak. Apa berapa pihak nih ada sengketa? Tidak ada sengketa itu nggak mungkin ada dua pihak yang berkepentingan. Pasti adalah satu pihak saja kan di volunteer itu. Siapa itu namanya? Termohon saja, gitu. Nggak ada termohon. Lain cerita, nanti kalau bicara di hukum acara peradilan agama ya, penyebutan pemohon dengan termohon itu dalam perkara perceraian. Lain cerita lagi kalau bicara pemohon termohon itu kalau di Mahkamah Konstitusi pasti itu ada sengketa, ada perkara apa pemiluan ya, pileg, pilpres dan seterusnya. Kemudian juga kalau nanti upaya banding atau kasasi nanti juga akan mengenal istilah-istilah pemohon atau termohon kasasi, termohon kasasi. Tapi dalam konteks ini ya, dalam konteks tuntutan hak ini pemohon itu hanya satu pihak. Ya, karena tidak ada perkara. Kemudian yang karakteristik yang ketiganya apa? Pembeda dengan putusan yaitu apa? Hasil akhirnya. Hasil akhir dari proses volunteer judiciary itu adalah penetapan. Apa penetapan? Ya, apa bedanya putusan dengan penetapan? Kalau putusan menghukum, ya, seseorang atau pihak yang dikalahkan supaya membayar ganti rugi, membayar utang pokok, menyerahkan tanah yang dikuasai dalam badan kosong, ya, dan seterusnya. Tapi kalau dalam penetapan itu tidak ada kata-kata menghukum, ya, biasanya apa? Menetapkan atau menyatakan atau menetapkan bahwa si A adalah anak angkat dari para pemohon. Kebayang nggak? Kalau misalkan bos ya, kamu udah nikah 5 tahun mau punya anak, kemudian sepakat dengan istrimu datang ke panti asuhan mau adopsi, ya. Adopsi anak, apa kamu jadi penggugat? Hadir ke pengadilan mau menggugat si anak kecil, bayi yang tidak ada orang tua yang dari panti jadi tergugat? Enggak. Justru kepentinganmu punya hak sebagai orang tua yang belum punya keturunan, maka datang ke panti ini mengadopsi, mengangkat anak, kan gitu ya. Jadi adalah sebagai pemohon, ya, suami istri ini sebagai pemohon untuk meminta penetapan kepada pengadilan agar, ya, seorang anak yang lahir tanggal sekian, bulan sekian, usianya baru 5 tahun, gitu kan, laki-laki namanya Anu, itu ditetapkan sebagai anak angkat atau anak adopsi dari para pemohon, yaitu suami istri. Jadi maksudnya sekalipun lebih dari satu orang suami istri itu pemohon, ya, beda kalau di situ, ya. Kalau dalam perkara contentious judiciary ada yang pernah baca IKPT, main hakim sendiri itu. Berarti kamu sudah baca sebelum masuk kelas ini kan?
Ya. Itu jadi inilah satu upaya ya hukum yang dilindungi oleh hukum. Orang mau menuntut hak dengan cara-cara sesuai dengan prosedur hukum, maka ikutilah, pelajarilah hukum acara perdata. Jangan mentang-mentang saya punya hak piutang dari katakanlah siapa? Retno punya utang ke saya, kan gitu ya, utang 1 juta, saya tagih-tagih ya, tidak bayar-bayar, janjinya besok Pak, nanti Pak, gitu kan, istilah orang Sunda mah cuk colek, gitu kan, cuk colek, besok sore, lama-lama kesal juga saya, ya, PHP zaman baru dapat nama kan gitu, pemberi harapan palsu, jadi dijanjiin terus. Sampai 3 bulan tidak ada realisasi, lagi 1 juta. Akhirnya apa? Saya minta, bos, kamu kan punya teman-teman tuh, suka nongkrong gitu kan, ya nongkrong, ada teman-teman yang biasa tukang tagih, tolong dong nanti tagih. Perintah. Kumacarana untuk tagih itu uang 1 juta. Pokoknya 1 juta kudu store pas saya, kalau ayah keterima diambil dari sirat itu, saya kasih kamu 10%. Hanya itu saja. Ya, akhirnya apa? Agus dengan atau ya apapun dengan teman-temannya datang menungguin 24 jam datang keluar, lewat 1 hari 2 hari akhirnya masuk ke halamannya, diketok pintunya, digedor, gak dibuka juga. Akhirnya apa? Datang pembantunya, nggak tahu menahu, terus hayatnya kok akhirnya barang-barang elektroniknya diambilin semua. Kebayang nggak? Nu penting satu tahun ya, gitu kan? Benar nggak cara seperti itu? Tidak. Anda tidak ada perjanjian antara saya dengan mereka untuk mengambil barang jaminan. Nggak ada jaminan perjanjian untuk piutangnya, nggak ada. Ya, nah itu jadi soal. Itulah yang disebut dengan everything main hakim sendiri. Jadi melakukan upaya David ya? David, perkenalkan nama saya David Bagas Kurniawan, NPM 23.119. Izin bertanya mungkin Pak terkait dengan putusan dan penetapan selain hal yang menghukum, dan kalau putusan itu kan menghukum, bukan sifatnya memaksa dan bisa dieksekusi. Penetapannya tidak. Mungkin selain itu apakah dalam pertimbangan hakimnya ada perbedaan yang lain atau bagaimana gitu Pak? Ya, pertimbangan hukumnya ya tentu. Yang pasti kalau di sini putusan itu hakim dalam pertimbangannya akan melihat ini persoalan hukum apa nih. Kalau gugatan paling tidak ada 2 kategori kan gitu ya. Itu ada gugatan perbuatan melawan hukum. Satu lagi ada namanya gugatan wan prestasi. Nah, penguasaan hakim, pemahaman hakim ada asasnya jus julianopit, hakim tahu tentang hukumnya. Jadi gugatan apapun hakim akan paham, akan tahu tentang hukumnya. Bisa dikategorikan gugatan perbuatan melawan hukum atau gugatan wan prestasi. Kita harus tahu kalau masuk ke dalam alam pemahaman hakim itu tadi balik lagi di awal tadi kita bahas tentang hukum perikatan, tentang sumber perikatan. Kalau gugatan perbuatan melawan hukum pastilah dasarnya kepada pasal 1365 KUH Perdata. Barang siapa melakukan satu perbuatan yang merugikan orang lain, maka wajib mengganti kerugian tersebut. Ya, sangat fleksibel, elastis tuh, bisa digunakan untuk perbuatan apapun. Ya, dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Tapi kalau wan prestasi saklek pertimbangannya itu kepada apa? Perjanjian. Karena kalau perjanjian itu berarti ingkar janji karena tidak melaksanakan apa yang sudah dijanjikan, ya. Jadi wan prestasi itu pasti sumbernya sengketanya itu terjadi karena pelanggaran terhadap adanya satu perjanjian. Tapi perbuatan melawan hukum bisa terjadi karena adanya satu tindakan perbuatan yang melanggar undang-undang atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Contohnya apa? Kalau perjanjian kan sangat mudah ya, sangat spesifik, sangat fokus di situ perjanjian. Tapi kalau PMH kemana? Lihat aturan hukum yang lain yang berlaku. Bisa karena terjadinya pelanggaran undang-undang pencemaran undang-undang lingkungan hidup, pabrik mengalirkan limbah ke sungai, masyarakat kena dampak
ya penyakit dan sebagainya, timbul kerugian, tuntutan gugatan perbuatan melawan hukum. Ya, atau kita harus jadi apakah ada janjian kita mau tabrakan di tengah jalan, kecelakaan lalu lintas tengah jalan? Nggak ada janji kita kan? Tiba-tiba saja karena nasib takdir tiba-tiba ketemu di satu belokan, kita saling senggolan, jatuh, padahal terkenal, Agus disalah, gitu kan saya disalah. Tapi kemudian gara-gara kecelakaan itu terjadi hubungan hukum, ada perikatan gara-gara undang-undang. Siapa yang terikat? Oh saya, sampai diusap di got, motor saya rusak, gitu kan? Motor masuk bengkel, masuk rumah sakit, ada kerugian. Maka saya punya hak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi. Ya, ke penabrak Agus, berapa Agus ganti ruginya? Ya, bisa lebih dari harga motor. Karena bicara gugatan kerugian bukan hanya kerugian material biaya bengkel saja, tapi kerugian kenapa kerugian material? Karena saya nyungsep, tangan saya patah, masuk rumah sakit, buntung, diamputasi. Jadi saya dipanggilnya si buntung. Pada ini buntung, si buntung aja dilepas, kan gitu ya. Nah itu, jadi syarat gugatan atau dasar hukum gugatan itu pasal 118. HIR, tolong dibaca ya. Jadi tuntutan hak diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh ya si penuntut atau si penggugat, dan diajukan ke atau kuasanya, kuasa hukumnya diajukan ke ketua pengadilan yang meliputi tempat tinggal tergugat. Itulah yang disebut asas atau sekuiter quorum rei. Jadi gugatan pengadilan tempat tinggal tergugat. Itu ya. Oke, terus sementara ini ya materi tentang dua kategori tentang tuntutan hak yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan diskusi mengenai lebih jauh. Tadi kan topiknya ada kompetensi mengadili, ya. Kemudian ada syarat-syarat mengajukan gugatan. Itu masih banyak. Ya, nanti kita diskusi interaktif dalam presentasi kelompok ya, nanti di dalam diskusi akan lebih banyak lagi kita kaji. Baik, itu saja dari saya ya. Saya ucapkan terima kasih atas atensi perhatian Anda hari ini. Kita tunggu penampilan kelompok berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan yang saya sampaikan sebagai bagian dari pernyataan diri dosen unjuk kerja Tri Dharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, di mana hal ini merupakan tahapan yang dipenuhi dalam rangka program sertifikasi dosen yang dilaksanakan oleh kementerian. Mudah-mudahan hal ini bisa menjadi satu rujukan dan menjadi referensi untuk melengkapi persyaratan. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.